Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas menjawab, kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan pesta Santo Thomas Rasul, dari 12 Rasul Yesus, dan kisahnya tentu saja sangat terkenal. Ya, Santo Thomas ini sangat terkenal karena kisahnya yang menunjukkan keraguan Santo Thomas ini kita dengarkan setidaknya setahun 2 kali. Dalam liturgi gereja ada 2 perayaan liturgi Ekaristi yang bacaannya tentang Santo Thomas yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, ada yang tahu kapan? Yang pertama ya hari ini, ya pesta Santo Thomas. Yang kedua, ada yang tahu kapan kita mendengarkan kisah Santo Thomas yang ragu ini? Ya, dapat pisang bisa jawab? Iya. Saat misa, misa, hari raya Minggu Paskah kedua, ya, hari raya Minggu Paskah kedua. Minggu Paskah kedua bacaannya juga ini, ya. Kemudian ini tentang Thomas, ya. Tahu nggak arti nama kata Thomas itu apa? Thomas, ada yang namanya Thomas di sini? Ya. Nggak ada ya. Iya. Thomas itu dari akar Ibrani ta'am, artinya kembar, ya. Artinya kembar. Dan makanya di Injil Yohanes dia seringkali disebut sebagai Didimus. Didimus itu nama Yunaninya, yang artinya sama, kembar, ya, kembar. Jadi sang kembar. Nah, masalahnya saya juga nggak tahu ya, kembarannya Thomas yang satu lagi kemana? Saya juga tidak tahu ya. Jadi jangan tanya saya, "Romo, kembarannya Thomas kemana?" Saya nggak tahu ya. Nah, berbicara tentang Thomas, kita berbicara tentang Thomas yang tidak hadir pada minggu pertama. Pada saat Yesus bangkit, malam hari itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Jadi di hari Minggu pertama saat Yesus bangkit, sebenarnya para Yesus sudah hadir kepada para rasul. Tetapi kita lihat Thomas ini absen, ya. Thomas ini tidak hadir pada pertemuan hari Minggu, sehingga dia tidak percaya. Jadi pesan pertama dari Santo Thomas adalah jangan sampai hari Minggu misa kita absen, ya. Kenapa? Kalau kita sering absen nanti seperti Santo Thomas, mulai banyak meragukan banyak hal tentang Yesus, ya. Jadi itu pesan pertama dari Santo Thomas, jangan absen misa hari Minggu, ya. Walaupun sekarang tidak bisa ke gereja, tetap online, ya, tetap online. Kedua yang menarik adalah pertanyaan kenapa Santo Thomas ini kok bisa absen.
Saya juga kurang tahu kenapa dia bisa absen ya. Mungkin lagi sakit gigi ya, nggak tahu. Atau lagi pegel linu, nggak tahu juga ya. Tetapi ada satu indikasi kenapa dia absen pada hari Minggu itu. Ini mungkin ya, bahwa sebenarnya Santo Thomas ini absen karena dia punya luka yang dalam. Dia punya kepahitan yang dalam. Maksudnya apa Romo? Punya luka atau kepahitan yang dalam. Kalau kita kembali beberapa bab di Injil Yohanes, secara khusus bab 11, waktu itu Yesus mau ke Betani untuk menyembuhkan Lazarus. Betani itu tidak jauh dari Yerusalem. Dan waktu itu para penatua bangsa Israel sedang mempersiapkan untuk menangkap Yesus. Yesus sudah diincar oleh para penatua bangsa Israel yang ada di Yerusalem. Sehingga keadaannya genting. Kalau mendekati Betani itu mendekati Yerusalem. Dan Thomas berkata kepada teman-teman rasul yang lain. Dia berkata, marilah kita pergi bersama Yesus untuk mati bersama-sama dengan dia. Wah, gagah banget ya. Gagah banget. Jadi dia menyemangati para rasul yang lain supaya tidak takut. Ya, Yesus akan mengalami penderitaan, ayo kita ikut. Itu kata-kata Thomas. Tetapi masalahnya adalah ternyata Thomas pun akhirnya tidak beda dengan rasul-rasul yang lain. Kenapa? Dia lari. Dia menyembunyikan diri. Yang tadi bilang, ayo kita mati bersama Yesus, sekarang mencari selamatnya sendiri. Jadi kita bisa lihat di sini dinamikanya ya. Thomas memiliki luka yang dalam, memiliki kepahitan yang dalam karena dia tidak bisa memenuhi kata-katanya sendiri. Ini mungkin juga pengalaman kita ya, kalau kita terluka ya, kalau kita melukai seseorang, apalagi lukanya ini dalam, biasanya sangat sulit bagi kita untuk memberikan maaf atau meminta maaf. Jangankan meminta maaf, ketemu orangnya aja kita gak mau. Sama seperti Thomas mungkin. Kenapa dia tidak mau ketemu dengan Yesus pada hari pertama itu? Karena dia terluka dan lukanya sangat dalam. Tapi puji Tuhan, Thomas akhirnya setelah 1 minggu merenung dia mau. Oke, saya kasih kesempatan buat diri saya. Saya mau ketemu Yesus tapi mau saya pastikan ini sungguh Yesus atau bukan. Karena siapa tahu ini adalah penipu ya. Orang yang ngaku-ngaku Yesus bisa jadi. Makanya saya ingin menyentuh, pengen lihat luka-lukanya Yesus yang disalib. Memastikan. Dan benar saja saat Thomas hadir pada minggu kedua, Yesus langsung menyapa dia dan berkata, dia, cucukkanlah jarimu, masukkanlah jarimu di luka-lukaku. Dan setelah itu kita tahu dinamikanya ya. Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Kenapa ini dinamikanya menarik? Ya, kenapa? Karena bagaimana Thomas yang terluka itu mencari kesembuhan, mencari makna di dalam hidupnya dengan menyatukan luka-lukanya dengan luka Yesus sendiri. Dan ini dinamika yang luar biasa. Kalau kita ingin disembuhkan, kalau kita ingin dimaafkan, kalau kita ingin belajar memaafkan dari luka-luka hidup kita yang berat, apalagi di masa pandemi ini, kita juga banyak terluka oleh dosa, terluka karena kondisi sekitar kita, merasa kehilangan seseorang yang kita sayangi, merasa kita kehilangan pekerjaan kita, tidak bisa seperti dulu lagi. Ini luka-luka yang ada di dalam hati kita. Dan bagaimana kita menemukan kesembuhan, bagaimana kita bisa menemukan makna dalam luka-luka ini adalah dengan menyatukannya dengan luka Yesus sendiri. Bagaimana Romo kita bisa menyatukan dengan luka Kristus?
ya dipegang lukanya, dipegang tubuhnya Yesus. Kapan kita memegang tubuh Kristus? Saat Ekaristi. Jadilah teman-teman, kita bawa hidup kita dalam Ekaristi. Kita bawa juga bahkan luka-luka kita. Kita juga bawa kekecewaan dan kepahitan kita kepada Yesus di dalam Ekaristi. Dan kita minta Tuhan, Tuhan, saya satukan ini dengan luka-lukamu. Dan semoga saya disembuhkan. Seperti Thomas pun kita bersama-sama berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Amin.